Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bawon Adila Revita, mahasiswi Universitas Wisnuwardana Malang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang badan usaha apa saja yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah itu badan usaha. Nah, badan usaha adalah suatu kesatuan yang yuridis, hukum atau ekonomis serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis badan usaha. Yang pertama adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, BUMN itu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara maupun berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam ciri-ciri badan usaha milik negara. Yang pertama adalah berdasarkan kepemilikan. Yang pertama yaitu badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh resiko yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, sebagai salah satu sumber penghasilan negara, badan usaha milik negara berfungsi sebagai pengisi kas negara. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Nah, kemudian ciri-ciri badan usaha milik negara yang ketiga berdasarkan permodalan. Nah, yang pertama ciri-cirinya yang berdasarkan permodalan adalah pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Kemudian yang kedua, keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan negara. Kemudian yang ketiga, modal diperoleh dari bantuan luar negeri. Nah, adapun bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama yaitu perusahaan jawatan. Apa sih perusahaan jawatan itu? Perusahaan jawatan itu atau perjan merupakan perusahaan negara di mana setiap tahun modalnya ditetapkan oleh APBN. Contohnya perusahaan jawatan, yaitu PJKA yang sekarang menjadi PT KAI. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu dipimpin oleh seorang kepala, dan yang kedua bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum, dan yang ketiga memperoleh fasilitas negara. Kemudian kita bentuk-bentuk badan usaha milik negara yang kedua yaitu perusahaan umum. Perusahaan umum itu perusahaan negara di mana pemerintah sebagai pemilik modal. Contohnya Perum Pegadaian dan Perum Pelayaran. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berbadan hukum, kemudian yang kedua pegawai berstatus sebagai pegawai perusahaan negara, dan yang ketiga hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata. Kemudian yang ketiga yaitu ada perusahaan perseroan atau persero. Nah, perusahaan perseroan adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah. Contohnya PT Pos Indonesia. Kemudian yang kedua ada badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS itu adalah badan usaha yang seluruh modal dimiliki oleh swasta, dapat bentuk perseorangan maupun persekutuan. Yang pertama bentuk-bentuknya yaitu ada badan usaha yang pertama ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang individu. Contohnya pedagang asongan, tukang bakmi, tukang bakso, dan lain-lain. Ciri-cirinya yaitu mudah membentuk dan membubarkannya, kemudian seluruh keuntungan dinikmati oleh sendiri. Kemudian kita beralih yang kedua, bentuk badan usaha milik swasta ada badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan. Nah, badan usaha persekutuan itu ada apa saja? Yang pertama yaitu firma. Firma itu suatu bentuk persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Ciri-ciri dari firma adalah keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Dan yang kedua, seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Dan yang kedua, badan usaha milik swasta ada persekutuan komanditer yang ciri-cirinya untuk menarik modal yang telah di-store dan mudah besar karena didirikan oleh banyak pihak. Kemudian yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT, yaitu organisasi bisnis yang memiliki badan hukum. Ciri-cirinya kewajibannya terbatas pada
modal tanpa melibatkan harta pribadi, dan yang terakhir modal dan ukuran perusahaan sangat besar. Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang, contohnya Indonesia ini. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara yang sifatnya mendunia atau global, sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik negeri. Nah, ciri-cirinya dari perusahaan multinasional yang pertama adalah visi dan strategi berbasis global. Yang kedua, memiliki kontrol terhadap teknologi dan juga modal. Dan yang terakhir, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di berbagai negara. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, BUMN bergerak di berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bentuk-bentuk dari badan usaha milik negara yaitu yang pertama ada perusahaan jawatan. Nah, perusahaan jawatan atau Perjan merupakan perusahaan negara di mana setiap tahun modalnya ditetapkan oleh APBN. Contohnya PJKA yang sekarang jadi PT KAI. Kemudian yang kedua ada perusahaan umum. Perusahaan umum adalah perusahaan negara di mana pemerintah sebagai pemilik modal. Contohnya Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan adalah perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham yang dimiliki oleh pemerintah. Contohnya adalah PT Pos Indonesia. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.